Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku mau bikin video ya tentang makanan, bukan mukbang. Cuma sekedar yang mau tahu gitu. Kalau sushi supermarketannya di Jepang gitu ya. Dan jujur aja gue nggak begitu suka atau hampir jarang makan ikan mentah. Di Indonesia pun nggak pernah makan ikan mentah. Dan selama lu di Jepang, lu pasti bakal sering ngelihat yang namanya sushi. Dan kebanyakan itu bermacam atau beraneka ikan laut ya. Dan ada udang dan lain-lain. Dan biasanya sih mentah. Jadi bagi kalian yang nggak suka ikan mentah atau takut amis atau rasanya gimana gitu, bagi orang Indonesia sih banyaknya kayak gitu. Apa pikiran aku doang sih? Jadi hari ini aku bakal nyoba buat ngabisin. Ini aku udah beli sushi. Yang di sini nih susinya bermacam, ada udang dan lain-lain. Dan di sini ada salmon, terus ada yang pokoknya nih macam-macam lah. Jadi di sini aku bakal berusaha buat ngabisin semua ini. Dan jujur aja, ini pertama kalinya aku makan sushi sebanyak ini. Soalnya ya tadi udah bilang aku nggak bakal doyan ikan mentah, enak sendiri itu. Jadi aku bakal usaha buat ngabisin semua ini supaya nggak mubazir. Dan bagi kalian yang muslim ya, kalian tahu sendiri di Jepang pun untuk makanan itu agak sulit bagi kalian. Jadi kebanyakan orang-orang pasti jenis-jenisan ikan laut untuk yang muslim ya. Biasanya telur ikan laut. Pokoknya itu yang paling aman, yang insya Allah aku nggak tahu gimana di sananya bikinnya gimana, tapi ya kemungkinan yang paling aman tuh sebenarnya itulah resiko untuk kandungan babi dan bumbu-bumbu lainnya, yang mengandung alkohol dan lain-lain, sake dan lain-lain. Jadi kebanyakan sih aku juga makan ikan, telur dan gitu-gitu aja. Dan untuk beli ayam halal tuh dan daging-dagingan, aku biasanya ada orang Indonesia yang jualan online atau yang bapaknya datang ke sini langsung gitu. Jadi untuk kalian yang nyari makan halal mungkin untuk di Jepang bukan nggak mungkin, tapi agak sulit gitu untuk sehari-harinya. Jadi khusus ada nemuin orang-orang yang beneran menjualan makan halal dan lain-lain itu, kalian harus cari channelnya sendiri ntar. Oke, langsung aja kita bakal langsung makan ini. Dan sebelum kita makan ini, aku bakal mau nunjukin dulu apa aja sushi yang aku beli ini, jenis-jenisnya. Tapi aku jujur aku nggak tahu namanya. Oke, ini penampakan sushi yang udah gue beli di supermarket ya. Di sini gue udah bikin soyu sendiri. Ini sebenarnya dari kecap manis, tapi gue kasih air panas supaya agak encer. Terus gue kasih garam supaya ya kayak kecap asin lah. Soalnya gue nggak mau make soyu bawaan dari yang gue beli di market itu, yang dari bawaan susinya ini. Ya lu tahu sendiri, biasanya sih ada campuran mirin dan lain-lain. Jadi gue hindari dulu, bukan hindari dulu sih. Gue emang nggak sering atau ya jarang banget sih sebenarnya konsumsi soyu kayak gitu-gitu. Soalnya ya kecap asin gue juga di Indonesia juga jarang sih. Gue soalnya penghobi kecap manis. Terus di sini juga ada ini salmon gitu. Kita buka aja. Ini salmon yang di atasnya ditabur sama daun bawang, terus bawang bombay, dan ada kayak smoke-smoke-nya gitu tuh. Kayak ada pembakaran terus kayak mayones gitu. Kalau yang ini kayaknya gue masih bisa makan meskipun ikannya mentah. Tapi ada yang sebagian nih 3 biji kayaknya yang kayak dibakar gitu ya. Pokoknya kayak smoke-smoke gitulah pokoknya. Dan ini penampakan untuk sushi yang ikan mentah nih. Nggak tahu gue kemakan atau enggaknya. Gue bakal berusaha buat ngabisin ini semua. Kalau udang sih masih bisa kayaknya gue. Tapi kalau untuk jenis ikan yang lainnya kayaknya gue masih, ya ntar kita lihat aja apa gue bisa makan. Sini ada ini kayaknya gurita deh atau cumi. Tapi ini yang jelas ini gurita. Ini atau bagian kakinya cumi kayaknya. Nggak tahu juga gue. Soalnya gue untuk makanan atau jenis-jenis sushi gitu gue kurang tahu. Jadi bagi kalian yang tahu komen aja. Ini sebenarnya agak berantakan. Soalnya gue bawanya tadi gue masukin tas. Terus gue ya tadi jadi ya kayak gini. Ini kayaknya ini kebalik nih. Kita buka aja langsung ya supaya kalian juga langsung ngeliat bentukannya. Ini gue belinya 1980 eng atau sekitar 200 ribuan lebih. Yang ini di sini sekitar 348 eng atau 50 ribuan lebih lah. Oke, ini penampakannya nih kebalik. Kita pakai tangan aja, udah tenang aja. Gue udah cuci tangan. Jadi ntar kita makannya pakai sumpit hasi atau
pakai tangan langsung, terlihat aja. Oke, di sini ada berapa piece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 piece ya untuk yang ini, dan ini 5 piece untuk yang salmon ini tuh. Oke, langsung aja kita langsung nikmatin, dan kita bakal berusaha buat makan ini. Bagi kalian yang nggak begitu suka ikan mentah atau hampir nggak pernah makan ikan mentah, khususnya sushi, ya gitu aja lah. Ini sekedar sharing doang. Oke, tadi udah aku tunjukin jenis-jenis susinya, dan tadi udah aku bilang aku bikin soyunya sendiri. Sebenarnya bukan soyu, kecap manis dikasih garam terus kasih air hangat gitu ya, supaya encer aja, supaya kelihatan bentuknya kayak soyu. Terus aku udah nyediain air putih buat ntar minum makan sushi ini. Jujur aja aku benernya gak doyan ya. Jadi sini udah dari sushi bawahnya itu ada soyu, tapi aku nggak bakal makan ini. Soalnya ya tadi jaga-jaga aja. Nih kita singkirin dulu. Dan di sini juga masih ada soyu. Aku sebenarnya nyari wasabi, tapi ini aku nggak nemu lagi wasabinya letaknya di mana. Soalnya kalau makan ini sih katanya sih harus makan ikan mentah ya, kebanyakan harus pakai wasabi. Ini ada hias-hiasannya juga. Kita kesampingin dulu. Kita nggak usah pakai hasih lah atau sumpit. Kita makannya pakai tangan aja, supaya ya tadi tenang. Kita udah cuci tangan, jadi santai aja. Oke, kita bakal makan dari yang bisa langsung kita makan aja, atau kelihatannya bisa kita makan. Dan itu ada tamago. Ini tamagonya bingung juga, ini apa, nggak ada apa-apanya. Dan pertama kita nggak pakai ini dulu, supaya kita mau ngerasain dulu tamago bentuk yang kayak gini ini rasanya gimana gitu ya. Nggak tahu ya. Oke. Gue bingung tuh, jujur. Ini tamago rasanya manis. Kayaknya ini dia nggak pakai garam tapi pakai gula. Jujur gue bingung makan kayak gini. Oke. Kita kasih soyu, apa rasanya soyu buat abal-abal ya. Baru bikin pertama gue jujur udah pesimis buat ngabisin ini semua. Dari telurnya aja gue ngerasa aneh. Nggak tahu. Oke, kita bakal cari yang lain. Ini ikan apa nggak tahu nih bentuknya. Oke. Ya bagi kalian yang tahu jenis susinya atau ya yang sering makan, komen aja. Ntar gue mau tahu juga nih apa yang gue doyan, mungkin kalau ntar gue ke resto sushi, kalau tahu namanya jadi ntar enak pesennya. Kalau ini ada yang cocok ya. Sebelumnya kita nggak pakai ini dulu. Ini kayaknya yang gue makan ikannya matang ya. Tadi yang gue makan ini ada dua biji yang dua piece yang kayak tadi ya. Ini kayak ada bukan miso ya, apa ya pokoknya. Aku lupa nih sausnya apa. Oke. Sekarang kita pakai soyu abal-abal kita. Langsung makan. Ini kayaknya ikannya matang, jadi masih bisa dimakan. Oke. Nah ini enak. Soalnya ikan matang. Yang ikan mentah kita ntar aja ya, belakangan dulu. Baik, kita mau makan yang ini nih. Yang ada telur-telur atau mutiara itu. Ini nggak tahu ini telur salmon atau apa namanya, aku nggak tahu ya jujur. Bagi yang tahu, karena ini ada timunnya, rumput laut, terus ada telur-telurnya gitu. Pertama kita makannya nggak usah pakai ini ya, buat ngerasain. Itu nggak kok. Rasanya apa ya? Kalau gini doang, itu juga tuh. Rasanya kayak gurih gitu doang. Nggak usah kita cium-cium ya, ntar gue nggak habis. Langsung plak gitu, kayak pecah gitu. Oke, selanjutnya kita kasih ini, terus kita habis. Masih oke. Terus kita bakal nyoba yang udang deh. Ini gue nggak tahu jenisnya kayak gimana makannya.
Ini udangnya. Udangnya kayak 1 biji gitu ya, dipotong kayak gitu. Udah, apa ada cara khusus yang bikinnya nggak tahu gua. Oke, kita langsung kayak gini ya sama tamago tadi. Ini kayaknya udang nasi sama gitu doang. Langsung makan aja. Dia ya, kayaknya setelah berapa biji gua makan, nasinya itu kayak ada kandungan asam kayak cuka gitu deh. Maksudnya agak bukan kayak nasi biasa, tapi kayak ada campuran apa gitu yang gua rasain ya. Dan itu kayak asam gitu, terus ada kayak manis sedikit gitu. Pokoknya nggak tahu namanya apa. Pokoknya ada sensasi rasa kayak gitu. Oke, selanjutnya kita yang ini. Oke. Ini kayaknya ikannya salmon kayak setengah matang itu, dan kayak ada efek pembakarnya gitu, kayak smoke gitu. Ini setengah matang deh, jadi masih bisa dimakan. Dan bakal tersisa yang mentah-mentah habisnya. Oke, kita bakal nyoba yang mentah dulu. Oke, ini nggak tahu gue jenisnya apa. Ini jelas banget nih ikan mentah ya. Ini jujur gue benernya nyari wasabi, kayaknya nggak ada wasabi. Udah lah, bismillah ya. Oke, ini dia. Entah sedikit soyu, mulai aneh rasanya. Untuk yang jenis ini tadi, jujur, rasa ikan mentahnya itu berasa banget. Dan gua, ya jangan dibayangin, pokoknya aneh pokoknya menurut gua. Tapi ya udah ketelan. Kayak selanjutnya apa? Ini kayak gurita ya, potong gurita. Ya dikasih di atasnya nasinya doang ya. Oke, kita langsung makan aja. Tekstur guritanya itu kayak, dia kayak alot, bukan alot banget, emang jenis model macam kayak gitu ya. Agak kayak sulit buat digigit, tapi bisa hancur. Ya, ini selanjutnya yang tadi, yang nomor 2 nya. Kita kasih agak baga. Oke. Untuk yang gurita, teksturnya agak sulit digigit, tapi masih bisa dihancurin pakai gigi ya. Jadi oke lah. Terus kita bakal nyoba yang udang. Ini udangnya udang kecil ya, bukan yang udang gede yang tadi. Ini agak kecil udangnya tuh. Oke, langsung makan aja. Ini kayaknya ini gak usah mana, tajam banget loh. Terus biar cukup. Kalau dia nggak tajam, gue makan, soalnya gue suka makan kulit udang biasanya, sama bagian ekornya itu kalau digoreng kayak enak. Ini karena mentah kayak ngerasa tajam aja, lebih baik nggak usah. Oke, kita istirahat dulu, kita makan pakai telur yang ini. Paling manis. Oke, masih bisa sanggup gua buat ngabisin ini. Oke, selanjutnya kita, ini kayaknya nggak tahu, ini salmon. Kalau tadi kan udah dibakar gitu, kayak ada setengah matang. Sekarang nih yang mentahnya tuh, bisa dilihat. Oke, langsung kita makan aja. Jadi untuk tekstur yang salmon yang ini, nggak tahu ini bener salmon atau enggak, gue nggak tahu. Tapi kayaknya salmon. Yang sering gue makan. Ini sama yang ini
Yang tadi yang merah ini nih. Kalau ini kan ikan mentahnya berasa banget gitu. Kalau yang ini kayak bukan amis sih. Pokoknya yang rasa ikan mentahnya gitu. Kayak ya pokoknya gimana jelasin ya. Pokoknya bukan amis tapi kayak untuk itu berasa ikan mentahnya banget gitu. Yang ini lebih kuat gitu. Kalau ini lebih kayak biasa aja dan dia nyampur dengan nasinya. Jadi nggak berasa banget gitu. Dan masih bisa untuk dimakan atau dinikmati banget gitu. Oke, selanjutnya ini gue nggak tahu nih apa. Ini ikan apa nggak tahu. Warnanya putih gitu tuh. Kelihatan atau enggaknya nggak tahu ya. Oke, langsung makan ya. Oh, ini kalau tadi kan gurita, ini cumi. Ya, ini cumi. Teksturnya, kenyalnya apa alotnya itu sama yang tadi, tapi ini lebih keras. Jadi lebih mudah digigit untuk yang gurita tadi. Sekarang kita makan yang bagian kakinya. Di sini ada taburan daun bawang tuh. Ini kakinya tuh. Ini cumi kayaknya. Oke. Jadi daun bawangnya ini nambahin tekstur buat gigitannya itu. Terus ngurangin bukan amis ya, pokoknya rasa mentahnya dari si gurita kaki cumi ini ya. Oke, udah. Yang belum adalah ini nggak tahu ini jenisnya beda atau enggak. Untuk yang pertama tadi, kalau yang ini potongan ikannya kayak gitu, lihat. Ini yang ini kayak gini tuh, kelihatan bedanya. Oke, kita akan nyoba. Sama, pokoknya yang jenis warna merah ini rasanya mentahnya itu berasa banget tuh. Tunggu, mau minum dulu. Soalnya udah berapa biji kita makan. Oke, kalau yang jenis ini udah kita coba semua, langsung kita makan aja ya. Oke. Jadi bagi kalian yang ke Jepang, atau mau kerja ke Jepang, kayak sesekali harus nyoba sushi sebenarnya. Kalau kalian nggak ke Jepang nggak makan sushi, kayak nggak ada pengalaman. Tapi gue tahu sih di Indonesia juga banyak pasti makanan sushi yang kayak gini. Tapi kalau yang gue temuin waktu gue pulang ke Indonesia bentar, kebanyakan sih di upgrade ya sushi yang di sana itu nyesuain lidah dari orang Indonesia ya. Kebanyakan ada mozzarella, keju dan lain pokoknya ya lebih dibikin supaya peminat orang Indonesia buat nyoba sushi itu banyak gitu. Soalnya kalau gue yakin kalau ikan mentah kayak gini doang, bagi orang-orang yang nggak suka ikan mentah atau hampir nggak pernah makan ikan mentah pasti ngerasa kayak gimana gitu buat nyicip sushi di Indonesia nantinya kalau misalnya katanya mentah gini. Tapi gue yakin pasti ada yang suka juga orang Indonesia yang di sana yang ikan mentah kayak gini. Gue tahu pasti yakin ada. Soalnya istri gue suka banget yang kayak gini-gini. Oke, kita lanjutin dulu. Udah. Masih usaha ngelah.
Dan asal kalian tahu, ini lagi musim dingin di Jepang. Di luar saljunya numpuk, jadi ini berasa dingin banget. Jadi ini gua sebenarnya ada pemanas, ini penghangat, ngeluarin kayak gimana gitu, kayak udara hangat gitu. Dan gua matiin supaya nggak ganggu suara video ini. Ini sebenarnya dingin. Jadi kalian yang biasanya kalau gua lagi unboxing atau lihat video gua yang baru-baru aja, kenapa gua kayak kepedesan atau gimana? Jujur gua kedinginan sebenarnya. Tapi karena gua takut suara itu tuh ganggu ke video, jadi gua matiin. Jadi maaf aja kalau kalian ada yang gak suka dengan pembawaan gua yang kayak gitu. Itu karena dingin banget. Oke? Oke, tinggal 2. Ini yang paling gua gak suka tadi. Bukan gak suka, ya emang gak begitu doyan lah. Ini langsung aja kayak nggak kayak gimana. Lahap. Bisa pasti bisa. Jangan tahan. Dan buang mubazir. Gue butuh manis-manis, kemudian rasa yang ini. Oke, untuk yang bok paling gede, ini udah habis. Tinggal yang kayak kulit bagian ujungnya udang. Yang terakhir bener, gue nggak bakal doyan. Gue bakal pesen kalau ini untuk sekali seumur hidup aja gue nyicip yang tadi. Bener, mubazir banget kalau beli itu menurut gue. Oke, selanjutnya yang terakhir. Kalau ini gue emang sisain terakhir. Soalnya kayaknya masih paling doyan gue makan gitu. Soalnya ada mayones. Gue jujur paling suka mayones sama yang kayak keju-keju. Dan gue yakin ini yang paling sering ada di Indonesia ya. Yang kayak di upgrade-nya. Sorry. Pakai mayones dan agak smoky bakar dan kayak gitulah. Oke, kita bakal lihat penampakannya, lihat. Kita bakal buka ya, sorry. Nih penampakannya, di sini ada tuh kayak mayonesnya gitu. Kelihatan atau enggak nggak tahu gue. Nih pokoknya gitu. Dan kita bakal nyoba. Karena daun bawangnya sama bawang bombay ini nyampur ke sushi ini, jadi aromanya itu kuat banget buat bawang-bawangnya ini. Ikan mentahnya tadi aja pakai yang, kalau yang salmon ya itu untuk berasa ikan mentahnya udah kurang, ditambah kayak gini ketutup banget bahwa ini ikan mentah gitu. Oke. Yang ketiga, kenapa gue gak pakai solo? Soalnya gue bisa makan ini musim sampai ini. Soalnya ini bantu buat rasa-rasa ya, di lidah rasa-rasa ikan mentahnya ketutup gitu niatnya. Tapi gue selalu kalau makan ikan sushi atau ikan mentah pakai wasabi. Soalnya itu wasabi bukan cuma buat pedasnya doang, tapi buat matiin atau ngurangin gitu. Pokoknya yang gue pernah dengar, ikan mentah ya masih ada bakteri atau gimana ya. Kalau pakai wasabi itu dia bisa netralin atau bukan matiin sih, gue nggak tahu juga intinya. Pokoknya bagus lah buat ketika dimakan sushi mentah-mentah gini. Oke, ini yang ketiga.
Tapi bentar habis. Bawang bombaynya terlalu kuat, bener. Dari kayak rasa di mana gitu. Kalau misalnya di bagian kebab kayak gimana sih enak ya. Ini daun bawangnya banyak menurut gua. Kita singkirin. Kita mau fokus ke susinya. Dan untuk 2 piece yang ini yang mentah. Ini yang mentah. Kita pakai soy abal-abal kita. Gue udah kenyang, sumpah bener. Jadi gue ngabis ini demi konten ini supaya jangan mubazir. Soalnya kalau sushi itu kan dia ikan mentah atau gimana itu sebaiknya langsung dimakan ketika dia dibikin. Biasanya kalau di restoran dia kan bikin petang gitu, langsung makan pada waktu itu. Jangan didiamin kelamaan, soalnya kan mentah gitu. Meskipun dimasukin di kulkas kayaknya nasinya jadi kurang enak. Nasi ya. Dan gue kenyang banget Pak. Dan ini totalnya berarti gue beli sushi ini 2.700 eng ya. Totalnya jadi sekitar 300 ribuan untuk semua itu. Dan kalau bagi kalian itu mau budget atau mending beli yang lain, kalau pola pikir gue pasti gue beli yang lain daripada beli makan yang kayak gitu harga 2.700. Itu bisa makan yang lain, ayam goreng dan lain-lain. Oke, tadi kita udah ngabisin susinya semua. Itu semuanya tadi udah gua makan dan gua telan. Dan untuk pertama kalinya juga gua nyicip ikan mentah yang kayak gitu banget, sebanyak itu. Dan jujur aja, bagi kalian yang nggak suka ikan mentah atau yang biasanya ada di sushi, kalian bisa milih atau beli. Soalnya sushi itu nggak cuma ikan mentah, masih sekarang inovasinya macam-macam. Ada yang udang bakar dan macam, pokoknya udang dibakar gitu atau di smoke gitu atau pokoknya macam-macam yang supaya enak di lidah kalian. Soalnya nggak semua orang asing, khususnya orang Indonesia bisa makan sushi itu, menurut gue ya. Soalnya jujur aja itu pengalaman pribadi gue, teman-teman gue juga banyak yang nggak suka. Dan ketika mereka diajak sama atasannya buat makan sushi, biasanya kalau di tempat yakiniku atau tempat pembakaran gitu, mereka ikannya dibakar lagi di pemanggangan itu atau direbus lagi supaya jadi ikan mateng gitu. Oke. Dan terima kasih yang udah mau nonton video ini. Kalau kalian suka tentang video yang makan-makan kayak gini, ntar aku bakal bikin lagi. Masih ada banyak cemilan-cemilan di Jepang kayak dango, takoyaki, okonomiyaki, dan masih banyak yang lainnya. Tapi dalam tanda kutip gue nyari yang benar-benar aman buat gue karena gue muslim. Tapi sebenarnya gue nggak mau ngambil resiko yang kayak gimana banget. Makanya itu gue nggak sering bikin video tentang makanan. Soalnya beneran sulit buat gue yang orang muslim, khususnya makanan-makanan yang dari luaran atau siangnya yang dijual di market-market Jepang ini. Oke. Dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya juga buat ngebantu channel ini dan bikin gue memotivasi lagi buat bikin video buat kalian. Dan kalau ada saran lagi atau ya sedikit kritik atau dan lain-lain tentang video ini atau untuk video selanjutnya, mungkin kebanyakan video sekarang ini gue tentang unboxing dan lain-lain karena gue lagi ngelutin sebuah hobi. Karena lagi corona juga di luar, jadi gue menyibukkan diri dengan belanja online. Dan sekarang gue berani keluar bentar karena dekat dengan market gue, supaya itu supermarket itu, jadi bisa beli ini karena kepikiran buat beli konten makanan ini ya, bikin konten makanan ini. Jadi ya itu, kalau tadi ada saran langsung komen aja. Oke, makasih yang udah nonton. Jangan lupa like tadi dan nyalakan loncengnya juga ya, dan subscribe jangan lupa pokoknya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.